Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja. Terima kasih yang telah mampir di channel Alur Cerita Film ini. Pada video ini, kita akan merangkum sebuah kisah perjalanan 3 orang sahabat yang terombang-ambing di tengah lautan dan terdampar di sebuah kota yang para penghuninya para bandit. Kota ini dipenuhi tempat-tempat hiburan malam dan wanita penghiburnya. Oke guys, mau tahu serunya? Langsung saja. Kisah ini bermula pada 3 orang yang sedang terombang-ambing di tengah lautan. Mereka adalah Wilong, Samson dan seorang wanita bernama Ayong. Sungguh beruntung sekali. Ketiganya ditolong kapal nelayan dan mereka berlabuh di sebuah kota yang konon ceritanya dihuni para bandit kelas kakap dan dipenuhi tempat-tempat hiburan malam. Singkat cerita, sudah setahun lamanya 3 sekawan ini tinggal di pulau tersebut. Wilong dan Samson bekerja di sebuah gudang peti kemas. Ketika keduanya sedang sibuk bekerja, tak jauh dari tempat mereka sedang terjadi keributan. Entah apa masalahnya guys. Tampak seseorang yang sedang dikeroyok, ia bukan orang lokal, dan Wilong mendatangi tempat keributan tersebut. Namun malah ini yang terjadi guys. Wilong yang coba menghentikan karena pertarungan tak imbang, itu justru malah jadi sasaran kemarahan para begundal tersebut. Akibat berkelahi di tempat pekerjaannya, Wilong dan Samson malah dipecat hanya karena membela seorang bocah yang dikeroyok. Bocah yang berkebangsaan Afrika ini bernama Tommy. Ia sangat kagum atas kehebatan kungfu Wilong. Tommy pun minta diajarin. Dan di hari berikutnya Tommy resmi menjadi murid Wilong. Mereka serius berlatih di lantai atas yang ada ruang kosongnya. Tommy tak mengalami kesulitan belajar kungfu pada Wilong. Tommy semakin akrab dengan ketiga orang ini, hingga mereka sekarang menjadi 4 sekawan. Pada malam harinya, Wilong mengajak Tommy ke sebuah bar di pusat kota itu. Secara kebetulan, ketika Tommy berjalan sendirian, ia berpapasan dengan orang yang telah menghajarnya ketika di pelabuhan. Orang-orang ini dalam keadaan mabuk berat. Dan lucunya lagi guys, mereka malah menantang bocah Negro ini untuk bertarung. Ya beginilah jadinya. Para pemabuk ini hanya jadi makanan empuk sepatu lusuhnya Tommy. Akibat perkelahian, Tommy yang baru saja dapat pekerjaan malah dipecat. Sementara Wilong yang juga bekerja di sebuah bar, berjumpa dengan orang yang pernah dihajarnya bernama Peter. Ia bersama bos mafia terbesar di kota tersebut. Hampir saja keributan terjadi karena si bos mencegahnya. Tapi Wilong dan Tommy sedang menuju pulang, karena tukang pukul Peter kembali menghadangnya. Ya mau tak mau, terpaksa Wilong dan Tommy melayani para kerocok-kerocok tersebut. Awalnya Wilong dan Tommy coba mengalah, tapi karena orang-orang ini memaksa, dengan terpaksa kedua jagoan ini mempermak mereka. Kini cerita pindah pada Samson yang bekerja di pabrik kayu. Samson ini sangat hobi berjudi. Di suatu malam, Samson mendatangi tempat perjudian. Namun sayang ia terlambat. Karena taruhan telah ditutup, Samson memaksa untuk tetap ikut bertaruh guys. Hingga membuat bandar judi tersebut jengkel dan memerintahkan para anak buahnya untuk membereskannya. Samson dikeroyok para kerocok perjudian. Namun tak sulit baginya untuk melumpuhkan mereka. Wilong yang jenuh dengan pekerjaannya, ia ingin berpenghasilan besar. Dengan keahliannya sebagai seorang master kungfu, ia ingin jadi petarung yang terkenal dan kaya raya. Namun Ayong merasa keberatan bila Wilong harus menjadi seorang petarung. Rupanya gadis ini diam-diam mencintai Wilong. Sesuai firasat, hari itu juga Wilong dipecat bosnya dari bar tersebut akibat bertarung dengan pelanggan si bos ini. Sementara di tempat lain, Samson yang membuat keributan di tempat perjudian. Kini ia dihadapkan masalah yang besar. Si bos perjudian tidak terima guys, dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Samson. Samson mengajak orang-orang itu ke sebuah gudang untuk bertarung secara kesatria. Namun tetap saja mereka main keroyok. Ketika pertarungan tak berimbang, Wilong dan Tommy mendatangi tempat kerja Samson. Namun mereka dikagetkan oleh pengeroyokan terhadap sahabatnya itu. Wilong dan Tommy tak menunggu lama. Para cecunguk ini akhirnya mendapatkan perlawanan sengit. Ketiga jagoan ini dengan mudah menghabisi mereka semua. Si bos mafia yang juga seorang master kungfu ini mendengar para kroconya dipecundangi oleh 3 orang anak muda. Ia pun langsung marah. Di tempat lain, Wilong yang sudah kehilangan pekerjaan coba melamar ke sana kemari, tapi tak ada lowongan. Karena nasibnya yang masih beruntung,
Ia kembali mencari lowongan pekerjaan di sebuah koran pos kota setempat. Tak sengaja pucuk di cinta Wulan pun tiba. Pekerjaan yang ia idam-idamkan akhirnya muncul juga dalam koran tersebut. Membutuhkan seorang petarung muda untuk sebuah kejuaraan. Wilong tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan di hari berikutnya, Wilong mulai mengikuti berbagai pertarungan di pulau itu. Ternyata benar guys, pertarungan demi pertarungan dilewati Wilong dengan mudah. Dengan keberhasilannya kini ia tak lagi kemiskinan. Wilong berjanji pada Ayong, bila dia bisa menang di kompetisi selanjutnya, ia akan membelikan sebuah cincin pertunangannya dengan Ayong dan menikahi gadis tersebut. Namun tepat di hari ulang tahun Ayong, justru Samsanlah yang membelikan Ayong cincin dan diserahkan pada Wilong untuk diberikan pada tunangannya itu. Kini kita beralih pada si bos mafia yang juga memiliki seorang murid yang akan mengikuti kompetisi dan melawan Wilong. Segala teknik bertarung telah diturunkan si bos mafia pada muridnya. Dan setelah lama menunggu, kejuaraan tarung bebas kembali diadakan di pusat kota tersebut. Pertandingan bela diri pun kini kembali dimulai. Tampak Wilong sedang menghadapi lawannya. Dan lagi-lagi guys, Wilong tak mengalami kesulitan dalam menghadapi lawan-lawannya, yang selalu membuat musuhnya tumbang hingga terkapar. Kini Wilong berhadapan dengan murid bos mafia, yang cukup lumayan ilmunya. Wilong sedikit kewalahan menghadapinya, namun tetap bisa dikalahkan dengan tendangan tanpa bayangan. Pour développer le kung-fu, seule une recherche basée sur la... Si bos mafia mendengar muridnya dikalahkan Wilong. Kini ia mendatangkan petarung yang cukup tangguh dari luar negeri. Rupanya petarung ini bukanlah untuk bertarung di atas ring guys, tapi untuk menghabisi Wilong di luar ring. Karena para petarung ini cukup tangguh, bos ini berani membayarnya dengan tinggi. Semua murid si bos dengan mudah dikalahkannya, walaupun dikeroyok. Et moi, vous n'aurez plus de problème d'argent. Wilong dan teman-temannya kini sudah menikmati hasil kerja keras Wilong. Pada suatu ketika, Wilong dan Ayong berlari pagi di pinggiran kota, dan disinilah malapetaka menimpa kedua pasangan ini. Mobil para pembunuh bayaran si bos mafia sengaja mengincar keduanya dan Ayong ditabrak dan Wilong pun dikeroyok oleh para pembunuh bayaran ini. Ketiga orang ini ternyata bukanlah petarung sembarangan guys. Mereka mampu melumpuhkan Wilong hingga membuat ia cacat. Dan lebih tragisnya lagi, Ayong pun tak luput dari kebejatan ketiga iblis ini. Sementara Wilong yang mengalami patah tulang bahunya tak bisa berbuat apa-apa. Dengan sisa tenaganya, Ayong berhasil kabur dari manusia bejat tersebut. Tapi naas Ayong dikejar mobil dan menabraknya, hingga gadis ini meninggal guys. Wilong yang mengalami patah tulang bahu masih dalam perawatan, dan ia diperbolehkan tinggal di rumah promotornya jauh dari kota tersebut. Dengan kejadian yang menimpa Ayong dan dirinya, ia juga melapor pada pihak yang berwajib. Namun apa yang ia dapat? Polisi sepertinya merasa keberatan bila berurusan dengan mafia satu ini. Dengan penuh rasa kecewa, Wilong bersumpah untuk membalaskan dendamnya sendiri. Dan mulai hari itulah ia berlatih dan terus berlatih. Siang malam Wilong berlatih dengan semangat yang tinggi demi membalaskan kematian tunangannya. Berhari-hari dan berbulan-bulan, Wilong berhasil mengembalikan kondisi tubuhnya yang sempat cacat. Dengan bantuan Tommy, kemampuan bela diri Wilong kini telah melebihi dari biasanya. Dan tibalah waktunya Wilong untuk membalaskan dendam kesumatnya pada orang yang telah mencelakainya dan mempermak Ayong. Kini Wilong kembali menuntut balas. Ia sudah siap membuat perhitungan dengan para pembunuh tunangannya. Dengan kejam, satu persatu para begundal dihabisi Wilong tanpa ampun. Bahkan ia sanggup menghabisi para pembunuh tersebut tanpa kesulitan dengan sendirian. Kini Wilong berhadapan dengan manusia bejat yang telah mempermak tunangannya. Dendam Wilong telah terbalaskan. Semua musuh-musuhnya telah menerima karmanya dan mati mengenaskan. Sementara bos mafia mendengar pembunuh bayarannya dihabisi Wilong. Ia dan para kroconya mendatangi tempat Wilong. Kebetulan pagi itu, Wilong sedang lari pagi. Hanya Tommy yang berada di tempat itu. Tommy pun dikeroyok habis-habisan oleh para begundal si bos mafia. Tommy tak mengalami kesulitan berhadapan dengan kroco klaster ini. Para penjahat melihat Wilong yang datang berusaha kabur. Namun Wilong berhasil mengejarnya dan menghabisi semua penjahat. Sementara Tommy didatangi bos mafia. Dan juga seorang master kungfu ini menghajarnya habis-habisan.
Wilong yang telah berhasil menghabisi para penjahat, kini malah dihadang Sam-Sam temannya sendiri guys. Semenjak sahabatnya ini mendapat penolakan dari Wilong untuk menikahi seorang WTS dan bergabung dengan si bos mafia, ia malah memusuhinya. Dan keduanya pun bertarung hingga mati. Karena Wilong sudah jengkel dengan kenekatan sahabatnya ini, maka ini yang terjadi guys. Sungguh menyakitkan dan sedih sekali. Wilong harus bertarung sampai mati dengan bekas sahabatnya ini, yang sudah dianggapnya sebagai keluarganya sendiri. Wilong akhirnya meneruskan pulang. Tak jauh dari rumah, ia dikagetkan Tommy yang sudah tak bernyawa, dalam kondisi tergantung. Rupanya bos mafia ini telah membunuhnya. Wilong tak menunggu lama. Pertarungan hidup mati pun berlanjut. Karena dendam kesumat yang membara, Wilong terus menyerang bos kejam ini, dan tak akan membiarkan orang ini hidup. Walaupun ilmu si bos ini setinggi langit, ia tak peduli. Pertarungan cukup panjang dan melelahkan. Wilong berhasil menghabisi bos mafia dengan mengenaskan. Wilong pun bersedih. Kini tinggallah ia sendirian. Semua sahabat dan tunangannya dulu telah tiada. Dan film pun tamat di sini guys. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton alur cerita ini. Dan sampai jumpa lagi di kisah yang lebih seru lagi.